Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Acara webinar kolaborasi dari tim Satgas COVID-19 Universitas Cendrawasih, Indohun, dan OHCC Uncen segera dimulai. Pertama-tama, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya lah sehingga kita boleh berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, atas nama penyelenggara menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran partisipasi dari Bapak Ibu peserta untuk mengikuti webinar pada pagi hingga siang hari. Sekali lagi selamat datang dan selamat mengikuti webinar. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan masuk pada acara sambutan. Yang pertama, kita akan mendengarkan dari pihak Indohun yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Niken. Kepada Ibu Niken, waktu disilahkan. Selamat pagi kepada seluruh peserta webinar ketiga dari OHCC Uncen. Selamat pagi juga kepada seluruh panelis. Terima kasih Ibu Dr. Yvonne selaku MC pada hari ini. Saya perkenalkan, nama saya Niken. Saya dari Indonesia One Health University Network. Hari ini mewakili Profesor Wiku Adhisa Smito sebagai koordinator Indohun, serta juga di sini telah hadir bersama kita wakil koordinator Profesor Agus Suwandono. Ya, mungkin bisa dilihat saya hari ini pakai batik Papua spesial. Cantik, Bu. Mantap. Nah, juga di Papua, tapi hari ini saya nggak bicara banyak tentang Papua, saya bicara banyak tentang apa itu Indonesia One Health University Network. Saya izin share screen sambil saya bicara, jadi lebih menarik. Jadi, One Health for All, jadi apa itu Indonesia One Health University Network? Ini adalah singkatnya, ini adalah pendekatan One Health yang kita lakukan baik di manusia maupun di hewan serta lingkungan. Jadi bukan hanya kita fokus pada satu unsur saja, tapi semuanya kita juga memberikan perhatian yang sama. Nah, kenapa Indonesia One Health University Network ini perlu ada di Indonesia sampai ke Papua melalui OHCC Universitas Cendrawasih? Karena ternyata bahwa 75% dari penyakit yang saat ini kita tahu juga bahwa seperti COVID-19 ataupun COVID-19 itu juga emerging infectious disease yang nggak bisa kita duga, tapi harus sama-sama bisa kita menyiapkan diri untuk kejadian-kejadian seperti ini. Jadi 75% penyakit yang ada di kita, di manusia, itu asalnya dari hewan. Kemudian ini adalah salah satu kepercayaan kami bahwa kami percaya bahwa dengan kolaborasi, dengan bersama-sama, dengan bekerja sama adalah hal kunci untuk menangani situasi-situasi baik pandemi maupun persiapan kita dalam menghadapi masalah kesehatan yang ada di Indonesia, di Papua, hingga ke dunia. Nah, Indohun itu melakukan apa saja? Indohun ini melakukan pendidikan dan pelatihan, education and training, kemudian juga penguatan institusi, institutional strengthening, kemudian juga kita mendorong multi-sectoral partnership, kemudian kita juga penelitian, community outreach, ataupun pengabdian masyarakat. Jadi dari 5 hal tadi, ini adalah beberapa program yang telah dilaksanakan Indohun dari berdirinya tahun 2012 hingga saat ini. Ada Global Health Leaders, kemudian Global Health Diplomacy, dan pelatihan untuk bersama pemerintah juga untuk manajemen infectious disease melalui training. Kemudian kami juga ada platform dan ada annual conference. Nah, izin memperkenalkan One Health Collaboration Centers. Jadi tentunya nggak mungkin Indohun hanya sendiri di Indonesia untuk menggerakkan nilai One Health. Kita juga punya pusat kolaborasi yang ada di Gajah Mada, ada di Udayana, ada di Erlangga, ada di Aceh, sampai juga yang hari ini melaksanakan webinar
Universitas Cendrawasih sebagai salah satu pusat kolaborasi One Health. Jadi di sini adalah tempat yang ideal untuk kita saling berkolaborasi. Ini adalah achievement yang sudah kita raih selama 5 tahun terakhir. Jadi pada peserta webinar hari ini kami sangat terbuka untuk acara-acara kedepannya, untuk kegiatan-kegiatan OACC, kami akan sangat terbuka. Ini adalah member, jadi ada OACC, ada pusat kolaborasi, juga ada anggota. Anggotanya terdiri dari 20 universitas dan 34 fakultas. Ini adalah fakultas-fakultasnya. Ya. Dan terima kasih atas kesempatannya. Saya Niken, selaku One Health Collaboration Center Empowerment Manager, mengucapkan terima kasih atas waktunya dan semoga lancar webinar hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Yvonne. Baik, terima kasih Ibu Niken yang sudah memperkenalkan dan sudah memberikan sepatah kata untuk kegiatan kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Niken. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti sambutan dari mewakili Rektor Universitas Cendrawasih. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Bert Kambuaya, MA, MBA, dan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan webinar kita di pagi hari hingga siang hari. Kepada Profesor Dr. Bert Kambuaya, MA, disilakan. Baik, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur kepada Tuhan yang Maha Baik, bahwa kita diberi kesempatan, kita sehat, kuat, hidup, sampai dengan pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan yang penting yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Atas nama pimpinan Universitas Cendrawasih, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kami atas kesediaan Bapak Ibu saudara-saudara untuk terlibat secara aktif dalam kaitan dengan penyelenggaraan seminar di pagi hari ini. Kami menyampaikan terima kasih juga kepada pihak Indohun yang mempercayakan kerjasama yang baik ini dengan Universitas Cendrawasih, juga dengan pihak COVID Universitas Cendrawasih untuk menyelenggarakan seminar ini. Tema seminar ini menjadi sangat penting pada saat ini, berkaitan dengan pendidikan yang berkarakter. Pendidikan yang berkarakter ini menjadi satu kebutuhan sekarang ini, dan sangat penting, karena kita sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, baik itu sebagai institusi maupun sebagai pengajar, ini kita harus bertanggung jawab secara penuh, melihat bahwa student yang kita didik sekarang ini, mereka ini akan menjadi pemimpin ke depan. Mewakili pihak universitas, saya menyampaikan terima kasih, penghargaan atas kesediaan dari kita semua, terutama para pembicara, para penyelenggara, untuk diskusi yang menurut saya menjadi sangat penting pada pagi hari ini. Partisipasi dari peserta kalau bisa itu menjadi penting, memberi input untuk membuat diskusi ini lagi produktif. Dan dengan itu saya mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk memberi kekuatan kemampuan kepada kita untuk menyelenggarakan seminar ini dari pagi ini hingga siang nanti. Saya membuka webinar yang berkaitan dengan pendidikan berkarakter di Papua. Saya buka secara resmi. Terima kasih.
Iya, baik. Dan selanjutnya kita akan masuk pada acara berikutnya, yaitu kita akan mengikuti perkenalan para narasumber kita atau para pembicara kita yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Alfred Anto, MSc. Kepada Bapak Dr. Alfred Anto, disilahkan. Ya, Iya. baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan dari MC. Pembicara kita pada hari ini ada 4. Pertama Bapak Rektor, cuman beliau punya kesibukan yang tidak dapat beliau tinggalkan, sehingga beliau belum sempat bisa bersama dengan kita. Beliau adalah Rektor kami, di Pak Dr. Apollo Sapanpo, STMT. Kemudian pembicara kedua adalah Bapak Ketua Senat Akademik Universitas Cendrawasih, Bapak Profesor Dr. Berkambuaya, MBA. Beliau sebelumnya juga merupakan mantan rektor dan juga mantan. Dan pembicara berikutnya, Bapak Dr. Sakarias Giai, SKM, MKes, MM. Beliau sekarang ini sebagai Ketua Sekolah Tinggi Biosains, Swadiri, Papua. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul Pembangunan Pendidikan di Tanah Papua. Pembicara kita yang terakhir adalah Ibu Dr. Indrianti Asa, MSc. Beliau adalah dosen pada Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan bidang peminatan epidemiologi, kesehatan masyarakat veteriner, dan minornya parasitologi entomologi. Acara ini kemudian akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Frans Asmuruf. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Dr. Alfred Anto, MSc, yang sudah memperkenalkan para narasumber kita yang hebat-hebat. Dan selanjutnya kita akan masuk pada presentasi dan diskusi, di mana presentasi dan diskusi ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu yang saya sebut dengan hormat, Bapak Dr. Frans Asmuruf, MSI. Kepada moderator, kami persilahkan untuk memandu jalannya presentasi dan diskusi. Disilakan Pak Dr. Frans. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Jadi kepada semua panelis atau pembicara, saya mengucapkan salam hormat, dan kepada semua peserta yang hadir pada pagi hari juga salam hormat untuk kita semua, dan salam sehat. Jadi bagaimana webinar ini akan berlangsung? Jadi pagi hari ini kita punya 4 pembicara. Jadi kita akan bagi webinar kita ini dalam 2 sesi. Jadi ada sesi pertama yang akan dilakukan presentasi oleh 2 presenter. Kemudian sesi kedua juga akan ada 2 presenter. Nah, alokasi waktu dari masing-masing presenter ini adalah sebanyak 15 menit untuk melakukan presentasi. Jadi sesi pertama itu akan disampaikan oleh Rektor Unjen dan Prof. Kambuaya. Cuman karena mungkin Pak Rektor masih ada kegiatan tidak bisa tinggalkan, nanti kita atur kembali. Pembicara pertama ini akan ada Prof. Kambuaya dan Pak Sakarias Giai, dan pembicara di sesi kedua nanti ada Pak Rektor dan Ibu Indrianti Asa. Yang berikut, jadi bagaimana peserta berpartisipasi? Jadi peserta berpartisipasi dengan melalui cara bertanya. Nanti peserta punya kesempatan untuk bertanya. Jadi pertanyaan dituliskan melalui fasilitas Q&A. Jadi Bapak Ibu peserta bisa melihat di bagian bawah itu ada fasilitas Q&A. Nah, jika ingin bertanya, silakan menggunakan fasilitas Q&A untuk menuliskan pertanyaannya. Nah, pertanyaan dituliskan kapan saja saat pembicara sedang melakukan presentasi. Jadi, nanti kami moderator akan memilih pertanyaan yang akan direspon oleh presenter gitu. Nah, kapan pertanyaan itu dibacakan? Saat sesi pertama selesai. Jadi setelah 2 presenter melakukan presentasi, kita akan melakukan sesi tanya jawab. Kemudian kita lanjut di sesi kedua, 2 pembicara melakukan presentasi, kemudian kita lakukan sesi tanya jawab, di mana pertanyaan dipilih dari ruang Q&A.
Jadi itu seperti begitu mekanismenya. Untuk peserta mohon mengisi daftar hadir kalau ada daftar hadir yang diedarkan, mohon diisi. Dan nanti kita akan mengirim sertifikat melalui email. Sertifikat diberikan kepada mereka yang mengisi daftar hadir. Jadi mohon Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir. Berikut, jadi kita punya sesi 1 ini, seperti yang saya sampaikan, karena Pak Rektor ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, maka sesi 1 ini akan ada 2 pembicara, yaitu yang pertama Bapak Profesor Dr. Baltasar Kambuaya MBA, yang akan berbicara tentang integritas dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua, pembicaranya adalah Bapak Dr. Sakarias Giai, SKM MKes, akan berbicara tentang pembangunan pendidikan di tanah Papua. Jadi sekali lagi saya ingatkan alokasi waktu untuk setiap pembicara 15 menit, nanti 3 menit terakhir akan saya ingatkan bahwa waktunya tinggal sisa 3 menit. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan pertama untuk Bapak Profesor Dr. Baltasar Kambuaya untuk memberikan presentasinya. Waktu disilahkan Pak Prof. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Saya diminta untuk berbicara mengenai integritas dalam dunia pendidikan. Jadi ini minta untuk saya bersama mengenai topik ini. Saya bicara tentang integritas dalam dunia pendidikan. Saya bilang ini kita menciptakan budaya integritas dalam academic institution itu. Jadi saya sampaikan tadi dalam sambutan itu, ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan bersama berkaitan dengan upaya kita untuk menyiapkan generasi ke depan yang kita berharap mereka itu menjadi orang-orang yang berguna, orang penting, dan sebagainya. Karena itu, sebagai institusi pendidikan, baik sebagai lembaga, sebagai pendidik, atau pengajar ini, kita harus menyadari bahwa student yang kita didik hari ini itu akan menjadi pemimpin besok. Dan seperti saya sampaikan tadi, bukan sekedar pemimpin, tapi itu pemimpin besar. Great leader. Oke, pemimpin besar. Dengan karakter, dengan integritas yang jelas, begitu, yang kuat. Mungkin mereka juga akan menjadi pegawai biasa. Tapi pegawai itu bukan sekedar pegawai, tapi pegawai yang berkualitas. Nah, ini alasan ini selalu menjadi dorongan bagi berbagai universitas. Berbagai universitas yang kita sudah tahu untuk berusaha menyiapkan studennya itu dan memberikan nilai-nilai yang cukup tinggi, IPK yang cukup tinggi, dengan pikiran bahwa IPK tinggi sudah bisa mendapat pekerjaan. Melamar di mana pasti diterima. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa Pak Menteri itu juga bilang IPK itu tidak menjamin orang untuk bisa melakukan tugasnya atau meningkatkan produktivitasnya itu dengan baik. Nah, karena itu integritas, karakter itu menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Bukan hanya IPK, karena itu IPK tidak menjamin itu. Karena itu sebagai lembaga, sebagai pendidik, kita bertanggung jawab atas student yang masuk di universitas ini, masuk di lembaga kita. Kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
mereka ini yang kita lakukan oleh proses di kampus ini, suatu waktu someday mereka will be the great leader, will be the good employee, kualitas yang bagus dan sebagainya. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik, pengajar, begitu. Nah, ini kualitas pribadi orang ini saya kutip dari Warren Buffett, ini dia di manajemen. Nah, untuk menjadi great leader dan employee yang berkualitas itu diperlukan integritas, integrity. Oke. Nah, ini ada 3 kualitas yang diperlukan untuk membuat seorang itu menjadi orang hebat, orang besar. Mungkin banyak karakter yang selalu orang bicara di mana-mana. Jadi banyak hal. Tapi ini saya sebut 3 ini. Ada integrity, ada intelligence-nya, kecerdasan orang itu, dan energi, semangat. Ini menjadi penting untuk dimiliki seseorang yang, atau itu katakan lulusan kita. Kita berharap mereka lulus dengan memiliki kapasitas ini. Supaya mereka itu bisa menjadi orang yang berguna. Oke? Orang yang berguna. Ini catatan di bawah ini menjadi penting. Integritas menjadi sangat penting karena kalau integritas itu tidak ada, orang itu pintar, cerdas, energik, bersemangat, dan sebagainya. Tapi kalau integritas itu tidak ada, yang disampaikan di sini bahwa itu integritas ini 2 hal itu, kecerdasan dan energi, dapat membunuh orang itu. Membuat orang itu tidak berguna. Orangnya pintar, orangnya cerdas, orangnya energik misalnya, semangat, tapi kalau orang itu tidak memiliki integritas yang baik, itu katakanlah ini membunuh, dia bunuh diri. Begitu, sehingga kita melihat bagaimana pentingnya integritas itu yang harus dimiliki oleh seseorang. Kita berharap bahwa output dari proses yang kita lakukan di perguruan tinggi, dalam tanggung jawab lembaga dan juga dosen atau guru dan sebagainya, itu kita mengeluarkan orang dengan kualitas yang seperti begitu, supaya mereka menjadi orang-orang yang berguna, berharga, dihormati karena mereka memiliki integritas yang bagus. Banyak karakter yang diperlukan. Saya sampaikan tadi, banyak orang berbicara, karakter ini macam-macam, menurut masing-masing orang dan lain-lain. Ini beberapa yang saya lihat saja. Ada integritas ini memiliki karakter ini, honesty, trust, fairness, respect. Artinya kalau karakter ini ada di seseorang, dimiliki oleh orang tertentu, we make sure, kita pastikan bahwa orang itu pasti menjadi orang hebat lah, begitu. Menjadi orang hebat. Integritas, karakter integritas seperti begini. Oke. Nah, ini kita harus mengerti bahwa kita lahir itu tidak memiliki integritas ini, karakter seperti begini. Oke. Honest, jujur, respect. Kita lahir dengan satu keadaan yang free, bebas begitu. Kita tidak memiliki tendensi tertentu, tapi kemudian itu akan diproses melalui suatu proses, baik itu lingkungan, baik itu orang tua, keluarga, dan secara khusus melalui pendidikan yang kita lakukan untuk membentuk karakter dari orang-orang itu. Nah, ini nanti saya sebut di sini, tanggung jawab ini bukan
satu pihak saya, bukan lembaga. Saya universitas itu sendiri, perguruan pendidikan tinggi, tapi ini mulai dari bawah, mulai dari orang yang mulai dibentuk dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, terus sampai naik ke SMA, SMU, dan sebagainya sampai ke perguruan tinggi. Tapi ini perguruan tinggi ini final. Tidak ada sekolah lagi. Tidak ada sekolah lagi untuk membentuk orang-orang ini dengan karakter yang diharapkan. Ini sekolah terakhir. Lulus dari universitas tidak ada lagi sekolah. Karena final itu, ini kita semacam finishing. Kita finishing product. Okay? Orang yang mulai dari proses dari SD itu sampai, kalau ada yang kurang di SD, masih ada SMP memperbaiki. SMP masih kurang, SMA ada. SMA masih kurang, ini final. Kita di finishing product. Nah, karena itu, waktu produk itu keluar, kita jamin bahwa produk itu benar-benar produk yang memiliki kualitas seperti yang diharapkan begitu. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sebenarnya di lembaga pendidikan seperti itu. Oke? Nah, ini saya tadi dari orang tua, proses itu berjalan, kita menyiapkan orang-orang itu baik di kelas, baik melalui orang tua, kita jadi role model. Oke? Perguruan tinggi, baik itu lembaga itu mesti jadi role model. Role model itu dalam organisasi. Organisasi itu ada struktur, ada SOP, ada prosedur, ada proses. Prosesnya harus berintegritas. Prosedurnya harus berintegritas. Kita memberi jaminan itu. Dan ini role model. Kita mendidik orang. Mereka melihat bagaimana kita mengelola satu lembaga dengan integritas yang tinggi. Ini juga menjadi bagian pelajaran bagi mereka untuk mungkin satu waktu mereka keluar dan menjadi pemimpin. Tahu bagaimana memimpin organisasi yang berintegritas, yang bagus itu seperti bagaimana. Oke. Selain itu dosen, guru, di kelas, ini role model. Role model untuk membentuk karakter tadi, membentuk integritas tadi. Oke. Nah, ini role model ini berat. Kita bicara integritas, saya bilang ini berat. Kita ingin semua orang berjalan dalam integritas itu, ini berat. Karena itu tidak gampang. Merealisasikan kata-kata dengan perbuatan. Kata-kata dengan perbuatan. Nah, itu yang merupakan bagian dari karakter yang dibicarakan itu. Orang honest, jujur. Bicara bikin A, bicara B bikin B. Jangan bicara terus bikin B. Tidak bisa. Bicara B bikin B. Jadi ini role model dimainkan betul oleh saya di sini, kita sebagai lembaga maupun sebagai pendidik, pengajar, itu mesti kita lakukan itu. Maupun pegawai administrasi, lembaga, universitas begitu, ada dosen, ada pegawai administrasi, ada pimpinan lembaganya. Nah, ini semua orang harus menjadi role model di dalam membentuk integritas dari student yang kita persiapkan di sini. Begitu. Nah, saya sebut ini pihak yang bertanggung jawab dalam kaitan yang membangun integritas diri, kualitas karakter seseorang itu lembaga pendidikan, pengajar pendidik, juga environment, juga keluarga, orang tua. Oke, saya sebut tadi membangun karakter ini mulai dari bawah. Ada orang yang dari bawah itu orang mulai dari TK dan sebagainya langsung terus sampai ke perguruan tinggi. Itu semua bertanggung jawab. Sekali lagi, pendidikan tinggi ini finishing proses. Okay? Tidak ada lagi sekolah sesuai orang lulus dari universitas. Karena itu, kalau masih ada yang kurang di aspek ini, lembaga pendidikan harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Environment, keluarga, seperti begitu. Kita tugasnya. Nah, tantangan bagi kita ini membentuk personality, karakter. Oke, itu karakter ini memang tidak tergantikan dengan apapun.
Oke. Saya sampaikan tadi dalam sambutan itu situasi-situasi yang sebagai manusia human race itu menginginkan itu situasi yang aman, pendidikan yang baik, perkembangan yang baik, negara yang sehat, sejahtera, pelayanan yang produk dan pelayanan yang ramah lingkungan, masyarakat yang tidak lapar. Permisi Prof, 3 menit lagi. 3 menit lagi Pak waktunya. Ya, itu diciptakan oleh orang-orang yang memiliki tingkat integritas yang tinggi. Oke. Ini kalau kita bandingkan dengan pendidikan dulu sarjana muda, ini orang itu pendidikan klasik. Sarjana muda, orang hanya lulus sarjana muda, kita lihat orang-orang itu punya kualitas kelihatan ya. Kualitas disiplin dan etos kerjanya itu cukup tinggi. Walaupun orang lulus sarjana muda, kita lihat itu kelihatan di zaman-zaman itu pendidikan klasik dan sebagainya itu kelihatan karena memang itu penekanannya kepada pendidikan yang karakter dan berintegritas itu dilakukan di sana. Pertanyaannya itu apa kita sekarang di dalam proses belajar mengajar yang kita lakukan di zaman modern ini, kita masih tetap memperhatikan itu, kita mempertahankan itu, atau kita tidak lagi melakukan itu. Nanti saya sebut di bawah ini mesti ada redesign kurikulum, redesign mindset dari pimpinan universitas, pimpinan lembaga pendidikan, redesign mindset dari dosen, pegawai, administrasi dan sebagainya, juga mindset dari student kita. Bahwa apa yang kita kerjakan semua ini di lembaga-lembaga ini harus untuk jaminan memastikan bahwa itu mengarah ke bagaimana membangun integritas ke lulusan kita itu. Jadi sebenarnya ada integritas yang harus dimiliki oleh guru, dosen, ada integritas yang dimiliki oleh lembaga sebagai pengelola, kemudian integritas yang dimiliki oleh student kita, lalu juga termasuk pegawai. Nah, ini masing-masing ini perlu dikembangkan, dijaga untuk bisa menghasilkan orang-orang dengan kualitas yang kita harapkan begitu. Ini materinya ada bahan-bahan itu, tapi itu waktu, jadi saya tidak bisa lagi untuk bicara begitu. Oke? 1 menit lagi, Prof. Ya. Saya mau kasih slide terakhir saja, supaya ada integritas institusi, integritas sebagai organisasi, integritas sebagai dosen, integritas sebagai student, juga integritas pegawai yang bekerja. Ini kita perlu miliki. Dosen harus memastikan bahwa kita melakukan sesuatu itu benar. Dosen harus harus percaya kepada studennya. Kita harus percaya mereka dalam kelas. Jadi ini membangun budaya integritas itu di kelas ini menjadi sangat penting, sebenarnya kunci. Budaya integritas. Misalnya kita strict, kalau orang nyontek, mahasiswa kerjasama, itu menjadi hal yang sangat sanksinya sangat berat di kelas misalnya. Dosen masuk, sudah itu pintu ditutup. Hanya dosen bilang, kalau saya sudah di dalam kelas, tidak ada lagi yang masuk. Itu juga bagian dari kita mencoba membangun karakter orang-orang itu, student kita itu untuk masalah disiplin ke depan. Jadi, membangun budaya integritas di kelas itu menjadi kuncinya sebenarnya. Sangat penting untuk kita lakukan. Oke. Nah, ini dalam kaitan dengan situasi kita sekarang ini yang kita harapkan institusi harus terus melakukan upaya untuk memastikan bahwa atmosfer akademik di kampus tetap terjaga. Proses belajar mengajar dalam berjalan sesuai standar prosedur, proses sebagaimana yang telah disepakati.
Oke. Pengajar juga dapat memastikan bahwa berbagai media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan student itu memenuhi standar, prosedur, dan proses untuk menjamin kualitas yang dibutuhkan seperti itu. Juga mahasiswa, kita memotivasi mereka untuk melakukan kewajiban mereka sesuai dengan standar, prosedur yang disepakati. Nah, karena itu saya sebut di sini ada perubahan mindset, baik itu sebagai penyelenggara institusi, lembaga, baik itu sebagai pengajar, maupun sebagai tenaga administrasi. Harus ada perubahan mindset di masa pandemi ini, dalam hal bekerja dan sebagainya, untuk memastikan bahwa yang kita kerjakan di masa ini itu betul-betul menjamin kualitas, menjamin orang yang kita hasilkan itu yang kualitas seperti yang diharapkan. Integritasnya bagus, intelijensinya bagus, tapi juga energi, semangat, dan sebagainya itu harus bagus. Oke? Integritas akademik dan kejujuran intelektual ini kiranya menjadi budaya kerja baik institusi maupun staf pengajar dan tenaga administrasi dalam mengelola pendidikan yang berintegritas, menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas, integritas, intelijensia, dan energi yang tinggi. Oke? Karena waktu itu saja pikiran saya dalam kaitan dengan bagaimana kita membangun integritas dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Baik, Pak Prof. Kambuaya, terima kasih untuk presentasi yang sangat menarik tentang integritas akademik, kejujuran intelektual, hal-hal yang sangat penting sekali yang berhubungan dengan staf pengajar, tenaga administrasi, lulusan, ataupun mahasiswa. Saya kira ini sangat menarik. Sebelum kita melangkah ke pembicara berikut, saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu peserta webinar kita pagi hari ini, jika ada pertanyaan ingin ditanyakan, baik kepada Prof. Kambuaya yang telah selesai presentasi maupun nanti kepada Pak Dr. Sakarias Giai, bisa menggunakan ruang Q&A untuk menuliskan pertanyaan di situ dan akan kami pilih untuk ditanggapi oleh kedua pembicara. Selanjutnya pembicara berikut adalah Pak Dr. Sakarias Giai, SKM MKes, yang akan berbicara mengenai pembangunan pendidikan di tanah Papua. Waktu adalah 15 menit, nanti 3 menit sisa dan saya akan memberitahu bahwa waktu tinggal 3 menit. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Disilahkan untuk Pak Giai. Baik, terima kasih moderator yang mengatur pertemuan ini. Selamat pagi. Saya diminta oleh penyelenggara untuk menyampaikan materi di Papua. Dalam kesempatan ini saya akan lebih banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan topik. Baik, yang pertama saya ingin kita sama-sama melihat gambaran umum tentang kondisi kita di Papua. Yang pertama soal penduduk. Jadi kalau kita lihat di sini kan ya jadi kita lihat yang berikut adalah sebaran penduduk. Saya coba bandingkan antara orang asli Papua dan orang asli Papua. Dominasi orang asli Papua di 23 kabupaten dari dan yang non Papua itu ada di 4 kabupaten. Dominasi Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, Mimika, dan Kerom. Sedangkan yang kira-kira sebanding itu Kabupaten Jayapura dan Nabire. Selanjutnya saya akan tampilkan juga kondisi geografis kita. Jadi kalau kita lihat sebagian besar penduduk kita, terutama orang asli Papua itu ada di secara akses geografinya ini tergolong sulit ya, itu ada di
Kita bisa lihat itu yang di layar itu yang warna merah, kemudian sebagian ada di dataran rendah ya, itu di selatan Papua maupun di bagian Raya dan Lampung Tengah. Ya, gambaran tentang kondisi geografis kita. Jadi Papua paling banyak itu ada di kawasan itu. Mengapa ini saya tampilkan? Ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita membangun atau memajukan pendidikan kita di Papua. Ya, yang berikut adalah naik kualitas manusia di Provinsi Papua. Tiga parameter penting yaitu aspek pengetahuan atau pendidikan, kemudian kesehatan dan tingkat kesejahteraan rakyat. Jadi kalau kita lihat di sini sangat berbeda antara satu daerah dan daerah yang lain. Kalau kita lihat ini sebagian besar itu tergolong rendah, yaitu lebih dari 60, ya. Itu ada 17 kabupaten. Dan yang terbanyak itu ada 19 kabupaten itu malah di bawah 50. Ada yang sangat rendah, kabupaten itu di bawah 40, sekitar 30 poin begitu ya. Itu yang kabupaten juga. Tapi ada yang sangat tinggi, ini Kota Jayapura ya. Kota Jayapura ini 80,16 ya. Kemudian yang tinggi ada ya Kabupaten Jayapura, Biaknumfor dan Mimika. Sedangkan yang sedang di sini ada Merauke, Nabire, Ibu Sarmi, Kerom, Waropen dan Sotiori. Jadi kalau kita lihat dari performance dari IPM, sebenarnya kita sudah bisa tahu kira-kira kondisi pendidikan kita di Papua. Ya, kita lanjut sekarang. Kita lihat tingkat kemiskinan. Nah ini lagi-lagi sangat tinggi ya. Rata-rata di Indonesia itu 9,41%. Ya, data kemiskinan tahun lalu ya, tahun 2019. Ya dengan kondisi seperti ini ya, mudah-mudahan event kita menjadi terendah. Saya 15 tahun yang lalu di Bapeda provinsi, kondisi ini sama seperti ini. Ya kita memang naik terus ya, percepatan kenaikan juga tinggi ya. Tetapi daerah lain juga masih maju sehingga ya kita terus berada di posisi terakhir ya. Jadi kita yang berikut saya akan tampilkan juga kondisi pendidikan kita. Ini saya kasih tunjuk sebaran jumlah namanya sekolah-sekolah pendidikan dasar dan menengah ya. Kita lihat ini perbandingan antara swasta dan negeri untuk SD, SMP, SMK dan SMA, SMK, kemudian sekolah luar biasa itu masih didominasi oleh negeri ya. Jadi itu 60% ya negeri, swasta sekitar 30-40%. Ini jadi masih peran pemerintah ini masih sangat besar ya, untuk pendidikan dasar dan menengah. Yang berikut untuk pendidikan tinggi justru terbalik ya. Kita lihat saya sampaikan data nasional ya, perguruan tinggi kita ini swasta sangat besar ya, 91% ini data nasional ya. Dan sebagian besar, 40% itu ada di Pulau Jawa. Daya tampungnya itu hanya bisa 63% dari 91% perguruan tinggi swasta ini daya tampung 63%, sedangkan perguruan tinggi negeri 37%, daya tampungnya cuma 9%. Rata-rata daya tampung di perguruan tinggi swasta ini
721 orang perguruan tinggi swasta ini, perguruan tinggi negeri 4.058. Kita punya angka partisipasi juga masih rendah ya, 31 sekian, jadi sekitar 70%. Mereka yang lulus SMA maupun SMK yang tidak mendapat kesempatan atau tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Ya, ini data nasional. Saya rasa kondisi di Papua pun sama. Nah, ini saya tampilkan juga untuk Papua dan Papua Barat misalnya. Kita punya perguruan tinggi ada 68, lalu perguruan tinggi 4. Nah, jadi di Papua Barat ya itu sekitar masih dominasi swasta ya. Jadi paling banyak mahasiswa kita ini ada di perguruan tinggi swasta. Jadi peran swasta dalam mendidik anak-anak kita di perguruan tinggi ini sangat besar, baik secara nasional maupun di provinsi Papua. Yang berikut, dari kondisi yang tadi itu saya kelompokkan yang pertama itu kualitas sumber daya manusia ya, mutu pendidikan. Ini selalu orang bicara ini dari dulu sampai sekarang juga masih menjadi soal ini sampai hari ini. Kemudian juga kondisi kesehatan kita pun sama ya. Kemampuan ekonomi tadi saya sudah kasih tunjuk ya, yang digambarkan dengan pengeluaran per kapita itu juga masih tergolong rendah ya, kita masih sangat memprihatinkan ya kondisi kita. Kemudian yang berikut mengenai pendidikan dasar dan menengah kita, ya ini klasik sekali, jumlah guru terbatas ya. Kemudian kualitas pun demikian. Beberapa daerah jumlah cukup tapi distribusi yang kurang merata. Kemudian keterbatasan sarana prasarana, pembiayaan, kemudian gap kualitas ya, mutu pendidikan antar wilayah ya. Jadi tadi kita kasih contoh dengan IPM tadi itu kan juga kelihatan sangat ekstrim. Seperti Kota Jayapura itu sangat tinggi, ada juga yang tinggi, tapi ada yang rendah sekali ya. Jadi, ini sangat memprihatinkan kita semua. Kemudian yang berikut lulusan pendidikan vokasi ini menurut saya masih banyak yang belum diserap dalam. Yang berikut mengenai kondisi pendidikan tinggi kita ini berdasarkan apa? Tadi itu jumlah maupun kualitas tenaga pendidik ya, ini juga menjadi soal ya untuk kita di Papua Barat. Kemudian keterbatasan pembiayaan maupun juga sarana dan prasarana. Nah, yang terkait dengan mahasiswa, saya lihat juga ini sebagian besar ini masih sulit sekali ya, membayar biaya pendidikan ini kan umumnya orang tua berpenghasilan rendah. Rata-rata orang tua yang berpenghasilan cukup umumnya mereka mengirim anaknya keluar Papua ya. Bukan aja mereka yang non Papua, orang Papua sendiri juga kalau penghasilannya cukup, saya lihat bahwa umumnya mereka kirim keluar Papua dengan pemikiran bahwa ya kita semua tahu bahwa baik ya, karena yang tersisa yang tinggal di sini ya kondisinya seperti itu ya, banyak anak-anak kalau membayar SPP saja sulit sekali saya lihat di kampus-kampus negeri maupun swasta, apalagi di swasta ya itu sangat sulit. Kemudian lulusan perguruan tinggi kita ini masih sebagian besar target dan masuk pegawai negeri sipil ya. Ya, ini mungkin karena keterbatasan atau mungkin juga karena kualitas lulusan kita. Ini mungkin pertemuan ke depan bagaimana kita
bagaimana implementasi kebijakan kita ke depan ini bagaimana. Jadi yang pertama ini untuk pendidikan dasar dan menengah, saya pikir ada 3 hal yang penting. Jadi, yang pertama ini aspek perencanaan, ya. Dengan kondisi yang tadi saya gambarkan itu, saya ingin menyampaikan bahwa kita harus memetakan Papua ini dibagi 3 daerah begitu. Jadi ada daerah yang sangat terpencil atau sangat sulit, kemudian daerah yang terpencil dan daerah yang kategori tidak terpencil. Kita bagi 3 daerah karena ini masalahnya sangat berbeda. Tidak bisa kita intervensi menyamaratakan dalam penanganan menyelesaikan masalah pendidikan di Papua. Ya. Kalau masih model seperti itu, saya rasa ya daerah yang tingkat kesulitannya tidak terlalu berat, ya saya pikir akan makin maju. Ya. Sementara daerah yang hanya akses geografinya sulit, ya, keterbatasan guru di sana, fasilitas sarana dan prasarana, maka ini akan menjadi soal terus menerus. Ya. Maaf Pak, 3 menit lagi Pak waktunya. Ya, seperti tadi saya sampaikan, IPM kita dari dulu sampai sekarang ya terakhir juru kunci terus. Ya ini mau sampai kapan kalau begini? Biar Kota Jayapura dan beberapa kabupaten itu. Tapi karena banyak kabupaten itu yang rendah, makanya membuat rata-rata capaian itu juga kait parameter apa namanya kaitnya seperti angka partisipasi dan sebagainya. Kemudian yang berikut pada tataran kita di aspek perencanaan, tataran pelaksanaan, ya. Yang pertama adalah kita memperbaiki apa namanya sekolah, ya. Kemudian memastikan proses pembelajaran itu juga berjalan dengan baik. Yang berikut penguatan kelembagaan. Saya di sini ingin peran distrik ini juga menjadi penting, terutama dalam memastikan pendidikan SD ini maupun pendidikan anak ini pada tingkat awal. Pemerintahan distrik ini harus memainkan peran dan memberikan dukungan kepada. Kemudian penguatan kelembagaan di tingkat kabupaten, dinas pendidikan, dinas pendidikan. Kemudian yang berikut sampaikan dalam implementasi nanti benar-benar ya kita harus melakukan penanganan menurut apa namanya spesifik daerah. Deteksi persoalannya juga berbeda dengan yang lain supaya intervensi kita menjadi fokus. Ukurannya juga parameter-parameter yang kita jadikan dalam menilai mengevaluasi tingkat keberhasilan kita juga mudah untuk kita melakukannya sehingga kita akan tahu capaian perbaikan. Ini kebijakan otonomi desentralisasi pendidikan, ada kewenangan-kewenangan yang diberikan pada kabupaten, pada provinsi, ya supaya masing-masing ini memainkan peranan yang penting dan perbaikannya. Nah, saya sampaikan, kemudian yang berikut koordinasi keterlibatan antar lembaga, pemerintah, masyarakat, ya, dalam kita bersama-sama. Kemudian khusus di Papua, saya mengharapkan juga kita sertakan lembaga-lembaga masyarakat, ya, sama agama, gereja, di Papua, daerah-daerah yang sulit. Kita tahu bersama bahwa sebelum ada pemerintah, gereja sudah ada di sana dan memperhatikan soal-soal pendidikan. Karena itu, sampai hari ini mereka masih bekerja, bagaimana juga mereka meningkatkan mutu pendidikan, terutama di daerah-daerah yang sulit maupun sulit. Dan yang berikut, kita melakukan monitoring supaya proses-proses ini semua bisa dan kita melakukan evaluasi untuk menilai capaian output maupun juga apa namanya ya outcome dari apa yang telah kita hasilkan terakhir mengenai pendidikan tinggi. Meskipun ini kewenangan pemerintah pusat, tapi saya pikir
kaitan khusus pemerintah provinsi maupun kabupaten, saya pikir kita bisa memberi dukungan dalam keterkaitan dengan khusus. Misalnya dalam peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, ada dukungan pembiayaan dan lain-lain dari pemerintah daerah. Ya, saya pikir itu dalam kaitan dengan Jadi dua, saya harap isu-isu penting yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, saya pikir itu bisa dimasukkan di situ, itu juga menjadi perhatian dalam dukungan pemerintah provinsi terhadap kota berkaitan dengan pendidikan tinggi, penguatan terhadap institusi pendidikan tinggi Papua. 1 menit lagi Pak, waktunya. Ya. Kemudian yang berikut mengenai program beasiswa, ya kita bukan hanya kirim anak-anak Papua ke berbagai daerah di luar Papua, bahkan ke luar negeri begitu banyak. Ya, saya kebetulan dulu menangani program seperti ini, tapi saya pikir kita lupa bahwa ada begitu banyak juga anak-anak di Papua yang bersekolah baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ya, program-program beasiswa yang umum sekarang ada ini juga kan standarnya juga cukup tinggi ya. Oleh karena itu, ya bagaimana dengan anak-anak yang lain? Tadi saya sudah bilang orang tua dari anak-anak yang bersekolah di Papua ini umumnya juga tidak mampu. Bahkan ada orang tua juga mungkin hanya penghasilan dari kebun saja untuk menyekolahkan anaknya. Karena itu ya pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten bisa mengambil peran untuk memberi dukungan kepada para mahasiswa ini. Karena dengan demikian, baik pendidikan mereka yang bersekolah di pendidikan dasar maupun di pendidikan tinggi bisa sama-sama kita perhatikan dan kita sama-sama bisa melakukan perbaikan sehingga parameter-parameter pembangunan pendidikan maupun pembangunan sumber daya manusia dengan ukuran yang tadi saya sampaikan bisa benar-benar bisa kita perbaiki. Jangan lagi Papua juru-kunci terus, tapi akan meningkat dari waktu ke waktu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Baik, terima kasih Bapak Dr. Sakarias Giai, SKM MKes, telah memberikan presentasi yang sangat menarik sekali, terutama bagaimana tentang ironi bahwa kita selalu nomor paling bawah ya tentang IPM, walaupun kita sudah berusaha mengejar, tapi daerah lain lebih duluan melangkah lebih cepat dibanding kita, jadi terkesan kita selalu di bawah, dan dengan kategori wilayah yang berbeda-beda ini, maka pendekatan juga harus berbeda-beda ini. Saya kira sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Giai. Baik, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah dituliskan di fasilitas Q&A di sini. Yang pertanyaan pertama akan saya bacakan, disampaikan, ditujukan kepada Bapak Profesor Batas Sakambuaya. Jadi pertanyaannya begini, Prof. Sebenarnya apa sih usaha atau upaya konkret yang Uncen lakukan dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman, sehingga integritas itu yang tadi dibicarakan itu, pendidikan yang berkarakter itu bisa terwujud. Nah, apakah itu bisa melalui tidak hanya di bidang akademik saja, tapi apakah itu juga bisa melalui misalnya soft skills atau pelatihan khusus yang bisa dikembangkan. Jadi poinnya itu bagaimana Uncen bisa menyatakan kenyamanan biar integritas itu bisa terwujud bagi mahasiswa yang kita didik. Silakan Pak Prof. Pak Prof, speakernya belum dihidupkan Pak Prof. Ya, terima kasih. Jadi itu yang sebenarnya kita harapkan, bahwa pengelolaan lembaga ini kita harus memastikan baik dari sisi kelembagaan, sisi dosen, juga di dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma perguruan tinggi ini, kita harus pastikan untuk memenuhi standar itu, integritas itu.
kita punya lembaga penjaminan mutu. Lembaga penjaminan mutu ini sebenarnya satu lembaga yang kita harapkan untuk memastikan itu. Memastikan seluruh penyelenggaraan kegiatan Tridharma di kampus ini, baik pendidikan, baik itu penelitian, dan juga pengabdian itu harus benar-benar berkualitas, memenuhi standar itu. Makanya itu di lembaga yang mutu kita minta mengeluarkan SOP yang berkaitan dengan baik itu pendidikan, baik itu penelitian, dan juga pengabdian. Nah, kita SOP itu menjadi standar sebenarnya kalau kita bekerja dengan integritas yang baik. Itu kita melaksanakan standar itu dengan baik. Supaya kita memberi jaminan bahwa yang kita kerjakan itu berkualitas begitu. Oke. Beberapa waktu lalu saya ke Pak Rektor, saya diskusi dengan Pak Rektor, saya minta supaya lembaga penjaminan mutu ini dalam masa COVID ini dia harus berperan penting, harus didiskusikan betul untuk memastikan bahwa di masa pandemik ini kita tidak down dalam proses itu, sehingga kualitas itu tetap dijaga, dijamin begitu. Dan karena itu Pak Rektor sebenarnya sudah melakukan itu, memanggil kepala lembaga dan juga para dekan untuk memastikan. Seperti saya sampaikan tadi, misalnya link-link yang kita pakai untuk mengajar itu harus dipastikan bahwa link itu memberi jaminan bahwa proses itu berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, disepakati. Supaya itu memberi jaminan mengenai quality yang kita ingin capai itu. Begitu di kampus ini. Oke. Kalau untuk kelas itu sebenarnya lembaga ini kita berusaha menginfus, namanya kita infus itu budaya integrasi itu, budaya integriti itu ke dalam kelas. Dan setiap dosen bertanggung jawab untuk melakukan hal itu. Dosen bertanggung jawab untuk budaya integritas itu dibangun dari kelas. Misalnya saya sebagai dosen, saya mengajar. Seperti tadi saya bilang, saya sudah masuk di kelas, jangan ada orang yang masuk lagi. Misalnya, oke? Kalau misalnya ada orang kerjasama, itu tegas saja, Pak. Kerjasama itu nilainya error. Kalau ketahuan. Jadi di kelas ini tidak diizinkan orang untuk misalnya chatting itu, kerjasama begitu, atau orang terlambat, atau di kelas ini sementara kuliah HP tidak boleh bunyi, ini mesti dibuat hal-hal yang seperti ini supaya kita mulai membina orang untuk kaitan dengan integritas dan kualitas itu. Sebenarnya mungkin sekarang ini sudah melakukan upaya-upaya seperti begitu. Nah, kita dulu berusaha menghadirkan lembaga penjaminan mutu itu. Saya waktu rektor saya menghadirkan lembaga itu. Maksud supaya lembaga ini punya tanggung jawab untuk memberi kepastian. Memberi kepastian bahwa semua proses penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi ini harus memenuhi standar. Standar sesuai dengan SOP, standar prosedur yang ditetapkan. Dengan maksud saya itu kualitas itu dijaga. Tapi ini memerlukan integritas kita sebagai dosen, sebagai pegawai, sebagai student sendiri. Untuk mematuhi itu, ini masalah di situ. Masalahnya berat, yang saya sampaikan tadi. Kalau bisa kita menyadari bahwa ini penting, dan semua orang taat kepada aturan SOP segala macam yang dikeluarkan oleh lembaga penjaminan mutu kita itu, nah kita jaminlah bahwa proses belajar mengajar kita ini, atau proses mempersiapkan generasi ini bisa memenuhi standar itu. Begitu, Pak Suruh. Baik, Prof. Ya. Jadi mungkin dalam rangka menginfus karakter itu kepada integritas kepada mahasiswa, apakah diperlukan juga pelatihan-pelatihan khusus untuk membangun soft skill atau hal-hal yang berhubungan dengan itu, Prof? Itu soft skill itu penting. Soft skill itu bang. Jadi mesti ada standar yang ditetapkan, SOP yang ditetapkan bersama, disepakati bersama, dan itu dipegang bersama. Dosen
pegawai yang bekerja di kantor itu harus tunduk kepada SOP seperti yang ditetapkan. Juga dosen yang mengajar harus juga melaksanakan seperti yang ditetapkan. Nah, itu kita jalankan itu. Jadi budaya integritas di kelas ini kita ciptakan sama-sama untuk begitu. Tapi sebagai lembaga ini juga harus menjamin bahwa bekerja dengan integritas yang tinggi. Oke, semua fair, dapat dipercayai, misalnya toh, trust. Kita memastikan bahwa kebijakan yang kita buat di universitas sebagai organisasi itu memang kebijakan yang berintegritas. Kita memberi jaminan itu, dan itu kita berharap bahwa semua community di dalam kampus ini bisa mengikuti itu. Begitu. Jadi integritas organisasi itu penting, integritas dosen itu penting, juga integritas di mahasiswa apa juga penting. Baik, Prof. Kita bawa ke 3 tridharma itu, pendidikan, pengajaran, dan pengabdian itu. Begitu. Baik, Prof. Terima kasih untuk responnya ya. Sebagai dosen itu kita punya karir. Karir itu bergantung ke integritas saudara dalam sebagai dosen. Saya selalu bilang, kalau dosen itu mengajar dan mahasiswa itu tertawa, dan mahasiswa itu bilang tidak bisa, itu buang handuk saja. Buang handuk. Mau apa lagi? Berhenti. Begitu. Jadi ini karir kita sebagai dosen itu ada di integritas diri kita. Kalau bilang masuk jam 8 ya kita masuk jam 8. Jangan bilang jam 8 kita masuk jam 10. Oke? Gitu toh? Setuju, Prof. Kalau bilang kuliah 16 kali ya kita kuliah 16 kali. Jangan kuliah 2 kali, 3 kali. Tidak bisa. Ini bagian dari integritas diri sebagai dosen. Nah ini kayak role model. Kalau kita begitu mahasiswanya, oh ini orang disiplin. Saya senang itu, saya punya dosen tidak disiplin. Nah itu dia bisa bawa juga waktu dia pulang dari kampus ini. Soal waktu, soal disiplin, itu dia pegang. Jadi ini 3 komponen ini bertanggung jawab. Universitas sebagai lembaga, kemudian dosen kita, dan juga mahasiswa. Tenaga administrasi juga harus bekerja dengan integritas yang tinggi. Ini dosen-dosen banyak dapat kesulitan di kampus ini misalnya. Itu kan berat itu. Mahasiswa sendiri urusannya macam-macam. Ini juga tidak boleh. Oke? Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih untuk responnya yang luar biasa. Nah, pertanyaan berikut untuk Pak Dr. Sakarias Giai. Pak, ini kira-kira ada 2 pertanyaan. Mudah-mudahan bisa Pak Dr. Giai bisa rangkum dengan baik. Jadi yang pertama itu bagaimana universitas-universitas di Papua ini mempersiapkan wirausahaan muda. Itu bagaimana universitas di Papua itu bisa mempersiapkan. Terus yang kedua, apakah ada semacam master plan yang dibuat oleh pemerintah Papua untuk membangun SDM Papua dengan melihat tadi tantangan yang sudah Pak Giai sampaikan tadi melalui presentasinya. Saya kira itu Pak Giai, silakan. Baik, terima kasih moderator. Ada 2 pertanyaan. Saya mencoba menjawab yang pertama yang berkaitan bagaimana peran perguruan tinggi untuk menciptakan young entrepreneur atau wirausaha muda. Yang pertama itu kita lihat dengan kebijakan Pak Menteri sekarang ya. Ada kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk ada 3 semester ya. Jadi 1 semester itu mereka bisa belajar perguruan tinggi yang sama, lalu 2 semester itu bisa belajar ke perguruan tinggi lain ya dalam program studi yang sama. Dan ini mungkin kesempatan-kesempatan supaya mahasiswa itu juga barangkali kalau memang mereka tertarik untuk mengembangkan diri dalam bidang mengambil program-program studi untuk bisa membekali diri. Ya. Kemudian yang kedua, universitas juga membuka program-program studi yang ada kaitan dengan kewirausahaan. Ya. Saya rasa itu bisa ya. Kita mempersiapkan generasi muda.
yang handal ke depan. Berkaitan dengan wirausaha, saya ingin katakan bahwa saya melihat data-data bahwa negara-negara maju, misalnya contoh Singapura, itu wirausahawan, presentasi wirausahawan sangat besar ya jumlahnya dibandingkan di Indonesia. Jadi kalau negara yang wirausahanya tinggi, sudah pasti negaranya maju karena mereka ini adalah penggerak kegiatan aktivitas ekonomi. Tadi saya sudah bilang mahasiswa kita lulus ya mau jadi pegawai negeri saja. Siapa yang urus ekonomi ini? Ya. Oleh karena itu saya rasa ini ke depan harus menjadi konsep. Saya sendiri ketika merintis dan melahirkan sekolah tinggi bioscience ini pertama kali membuka program studi biopreneur. Jadi bagaimana kita mengelola tanah Papua dan mereka mampu untuk mengelola resources Papua, ya begitu. Kita mendidik mereka mempunyai karakter untuk mandiri dan kita sendiri. Entah mereka menciptakan lapangan usaha atau juga mereka lain termasuk pemerintah, tapi mereka punya jiwa itu dan semangat kewirausahaan sehingga ketergantungan kita ini menjadi kurang. Ya jangan kita lihat seperti sekarang ini kita masih punya karakter tadi Pak Prof. Kamboya katakan itu. Jadi saya rasa kita bagaimana membangun mereka untuk berusaha bekerja keras ya. Jangan mau semuanya serba instan, mudah ya. Tadi saya ingat juga Prof. Kamboya bilang dulu itu ya jangan kita makin mundur, tetapi menurut saya nilai-nilai yang baik ini perlu kita ambil kasih kita sekarang dan ke depan bisa menjadi lebih baik dari kita yang kemudian yang berikut yang pendidikan vokasi. Jadi saya rasa ini pendidikan vokasi bisa dibuka juga di apalagi sekarang Presiden Jokowi juga menaruh perhatian program-program diploma sampai dengan diploma 4 itu bisa disiapkan sehingga mahasiswa yang generasi muda yang ingin mengambil pendidikan vokasi ini bisa memilih program studi itu. Ya. Jadi kemudian itu yang pertama ya saya pikir itu. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan ada yang tanya tadi mengenai peta jalur bagaimana membangun SDM Papua. Ya sebenarnya saya pengalaman kerja ini kita sudah bikin grand design, ya. Kita sudah bicara juga dengan DPR, tetapi ya menurut saya kita harus konsisten dan punya komitmen yang sama supaya apa yang sudah kita rencanakan itu benar-benar kita bisa lakukan. Sebagaimana tadi saya katakan pada aspek perencanaan kita sepakati dulu. Nah kemudian pada tataran itu sampai dengan bagaimana kita mengukur, ya. Untuk menilai tingkat keberhasilan kita itu semua di dalam aspek perencanaan atau green design itu sudah kita kemukakan di situ sampai dengan bagaimana kita menilai sehingga pada waktu kita implementasi kita bisa ukur ya pada aspek monitoring maupun evaluasi. Sudah jelas terukur. Ini kan otsus kita mau habis ini ya. Jadi itu pemerintah pusat ingin untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Uang begitu banyak katanya dengan otsus yang sudah 20 tahun itu. Tapi dianggap kita tidak berhasil. Saya pernah waktu di Bapeda dulu kita bersama-sama dengan teman-teman dari Unjen, kita lakukan evaluasi termasuk Papua Barat yang hari ini sudah provinsi sendiri. Waktu itu kita masih satu Irian Jaya. Kita evaluasi, tapi teman-teman ini kita semua susah karena bagaimana mengukur, mengatakan bahwa otsus ini intervensi aspek pendidikan kesehatan yang bisa memperbaiki keadaan pendidikan maupun kesehatan karena nggak jelas begitu. Jadi otsus ini menurut saya ke depan supaya dirumuskan dengan baik. Saya rasa kalau tidak berhasil menurut saya itu juga kurang tepat. Cuma kita tidak mampu untuk memetakan apa yang kita sudah lakukan dan bagaimana mengukur keberhasilan sehingga orang dengan cepat sekali mengatakan seolah-olah kita tidak bikin apa-apa, uang banyak. Seperti orang bilang buang garam di laut, tapi saya pikir tidak demikian. Sudah banyak hal, cuma kalau kita tidak punya report yang baik, kita tidak tahu bagaimana cara menilai yang baik, bagaimana kita saya pikir ini ke depan. Jadi
penting adalah komitmen kita bersama. Mari apa yang sudah kita rencanakan, kita sepakati, dan kita mau taat untuk melakukan itu. Dan ini urusan pendidikan, bukan urusan dinas pendidikan, bukan urusan perguruan tinggi, negeri maupun swasta, tapi ini komitmen kita bersama semua pihak sangat kepentingan dalam memajukan pendidikan dasar, pendidikan menengah. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Gia yang sudah merespon dan sangat baik sekali. Bapak Ibu, karena kita masih ada 2 presenter berikut di sesi kedua, jadi kami ingatkan kami akan lanjut kepada sesi kedua. Nah, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan saja menuliskan pertanyaannya di ruang Q&A. Nanti kita akan bacakan setelah 2 presenter berikut memberikan presentasinya. Kita akan pindah ke sesi kedua. Sepertinya Pak Rektor belum bergabung. Jadi kita akan lanjut kepada presentasi dari Ibu Dr. Indrianti Asa, SP MSc, yang akan berbicara mengenai konsep One Health, hard skills dan soft skills. Nah, kepada Ibu Dr. Indrianti Asa, waktunya 15 menit. Dan saya akan ingatkan saat waktu tersisa 3 menit. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bagi kita semua. Saya mohon izin kepada Prof. Kambuaya dan Pak Sakarias Kiai, saya izin untuk mempresentasikan untuk materi yang dibuat, yaitu dengan topik konsep One Health, Hard dan Soft Skill. Oke, saya akan membahas secara umum dulu, hard skill versus dengan soft skill. Hard skill itu seperti yang kita ketahui secara umum, yaitu adalah kita dapat dari degree certificate atau dari universitas, dari pelatihan, ataupun dari program komputer. Sedangkan soft skill itu adalah interpersonal skill dari secara pribadi orang tersebut. Secara komunikasi, fleksibel, kepemimpinan, dan seterusnya. Kemudian, secara kita buat lebih ini lagi, hard skill itu diperoleh melalui program pendidikan dan pelatihan formal, termasuk kuliah, magang, kelas pelatihan jangka pendek, kursus online, ataupun hal lainnya yang bersifat pelatihan. Kemudian soft skill. Menurut Robles 2012, soft skill merupakan kemampuan karakteristik yang dimiliki secara individu, ataupun kemampuan interpersonal seperti kemampuan manajemen diri, dan kemampuan bisa berinteraksi dengan orang lain. Dan soft skill ini sangat dibutuhkan oleh pekerja terkait dengan pengetahuan teknis. Misalnya dalam tempat pekerjaannya bagaimana ia bisa beradaptasi dengan teman kerja lainnya. Ada riset yang dilakukan di Amerika yang mengenai studi hard skill dan soft skill pada 300 perusahaan di Amerika, yaitu communication skill dalam hal menulis. Ini termasuk salah satu yang sangat diperlukan. Kemudian diikuti oleh problem solving, memecahkan masalah, bisa bekerja bersama dalam tim. Kemudian yang selanjutnya ada leadership, communication skill. Ini hal yang sangat dibutuhkan di perusahaan Amerika saat seorang melamar bekerja ataupun dia sementara bekerja dalam sistem perusahaan ataupun dalam tempat pekerjaannya. Kemudian di Indonesia, kita melihat riset yang dilakukan oleh Manara tahun 2014, hard skill yang dibutuhkan pada perusahaan untuk posisi Human Resource Department pada sumber daya manusia, seseorang itu bisa dia mendapatkan pekerjaan ataupun hal sesuatu, dia bisa, pertama dia harus mengetahui aturan dari pekerjaan, dia harus memahami. Kemudian dia juga mengikuti program seleksi dengan baik dan benar, dan seterusnya. Kemudian untuk soft skill, seperti yang di awal juga dikatakan komunikasi. Komunikasi ini frekuensi 44 kali, sekitar 12%. Ini selalu muncul untuk soft skill. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi, kemampuan kerjasama secara individu, memiliki kepribadian yang baik, kita harus jujur, motivasi kerja, disiplin kerja, dan seterusnya.
ini menyangkut juga, mohon izin Prof. Kambuaya, untuk research yang dilakukan di perusahaan Amerika yang dilakukan Robles tahun 2012 pada 57 pimpinan perusahaan, mereka mengatakan mereka akan merekrut ataupun mempekerjakan seseorang yang memiliki integritas. Kalau kita lihat di sini, integritas yang dimiliki bukan hanya penting, bukan hanya very important, tetapi extremely important, sangat penting. Karena ini pada frekuensi ini 93%. Jadi seseorang memiliki integritas itu sangat penting, dia bisa bekerja mencapai posisi tertinggi, dan dia bisa selalu bekerja sama dengan semua orang. Ini integritas. Kemudian yang berikut, dia memiliki komunikasi. Memiliki komunikasi dengan yang berikut courtesy, memiliki kepribadian yang baik, sikap hormat, dan bisa bertanggung jawab, dan seterusnya. Sekarang kita ingin lihat sebenarnya poin-poin apa saja yang dimasukkan dalam integrity, communication, sampai ke work ethic. Dari riset tersebut, mereka pertanyaan-pertanyaan yang diulang yaitu bila communication itu adalah cara berbicara, speaking capability, cara menulis, dan cara mempresentasikan. Yang tadi, yang integrity, itu muncul sangat penting, yaitu poinnya dalam integrity yaitu kejujuran. Seseorang itu bisa jujur. Etikal, seperti yang tadi Prof. Kambuaya tadi sampaikan, memiliki moral yang sangat tinggi. Seseorang dia memiliki nilai sendiri, dia memiliki karakter sendirinya, nilainya sendiri, dan melakukan hal yang baik dan benar dan yang benar. Di sini ada yang saya tandai, yang flexibility ada dalam riset tersebut. Setiap orang bisa memiliki flexibility, yaitu lifelong learner. Bagaimana caranya dia bisa belajar mulai dari tingkat dasar sampai walaupun sudah sarjana, sudah magister ataupun sudah strata 3, doktor, tetap lifelong learner karena pengetahuan itu bertambah dan bertambah. Ini bagian dari riset yang dilakukan di Amerika tadi yang telah disampaikan. Sekarang kita masuk kepada One Health. Indohun telah membuat buku tentang pedoman aplikasi hard skill One Health. Di dalam hard skill One Health ini ada mulai dari konsep pengetahuan tentang One Health, kesehatan ekosistem, dasar kesehatan masyarakat, perubahan perilaku, dasar epidemiologi dan analisis perilaku, dasar penyakit infeksi dan manajemen penyakit infeksi. Buku ini telah diberikan kepada kepada universitas yang terlibat, dan ini harus dimiliki oleh semua. Ini merupakan hard skill, latihan yang telah diberikan. Kemudian One Health untuk Indohun telah memberikan aplikasi soft skill, yaitu kepemimpinan, kepercayaan, nilai etika, komunikasi, kolaborasi, manajemen, berpikir sistem, dan kebijakan. Tahun 2015 di Fakultas Kesehatan Masyarakat masih ada mata kuliah Leadership and System Thinking. Ternyata itu juga masuk dalam sistem soft skill yang bisa kita tanamkan di mahasiswa dari mulai di bangku perkuliahan supaya mereka bekerja, bisa melakukan hal, bisa memiliki soft skill. Kemudian jadi pertanyaan, bagaimana dengan pendidikan dalam masa COVID? Bagaimana hard skill dan soft skill dalam masa COVID? Kami dari OACC melakukan survei kepada mahasiswa di Universitas Cendrawasih di 9 fakultas dengan responden sebanyak 166. Ternyata mahasiswa saat ditanya secara online, mereka menjawab pada masa perkuliahan ini, masa pandemi, perkuliahan yang baiknya itu dilakukan, yaitu jika untuk tunda ke semester berikut, ini sangat sedikit, hanya 3%. Mereka lebih menginginkan adanya perkuliahan online. Kemudian komunikasi antara dosen dan mahasiswa, lebih banyak komunikasi melalui WhatsApp. Terima kasih kepada teknologi yang sudah mempermudah komunikasi antara dosen dan mahasiswa melalui WhatsApp. Dan saat mereka melakukan perkuliahan online, sumber data yang dimiliki oleh mahasiswa masih banyak menggunakan data dari handphone. Ya, artinya mahasiswa yang mengeluarkan sendiri. Di sini sudah ada nilai soft skill dari mahasiswa. Sistem perkuliahan yang diinginkan oleh mahasiswa itu kelas online, yaitu sebanyak 66%. Bila mahasiswa belajar dari materi yang direkam itu sangat sedikit, hanya 5,4%. Kemudian bila dosen ingin memberikan materi perkuliahan, ini materi perkuliahan baiknya itu dengan konten video, dilengkapi dengan bahan bacaan.
itu 78%, dan yang sangat rendah yaitu bila hanya memberikan konten video. Konten video yang diterima oleh mahasiswa yang tertinggi yaitu konten video dosen mengajar dengan menggunakan PowerPoint. Bila dosen mengajar tanpa menggunakan alat bantu apa saja itu sangat rendah, hanya 1,8%. Kemudian ada pertanyaan disampaikan dalam survei, seberapa sering mahasiswa mengharapkan dosen ini bisa mengajar secara online? Ini ada pertanyaan sekali seminggu dengan sesuai jadwal, ternyata mahasiswa lebih memilih yang sesuai jadwal untuk menyelesaikan silabus. Walaupun sekali seminggu, tapi kalau silabus sudah selesai, mereka harapan itu artinya sudah berakhir. Jangan lagi ditambah sampai ke 30 kali tatap muka. Bila hari-hari tertentu ini hanya sangat sedikit. Dan yang paling sedikit yaitu pada bagian 2 minggu sekali. Hanya sangat sedikit. Kemudian durasi. Jadi kepada mahasiswa menginginkan dosen untuk mengajar durasi kelas online yaitu sebanyak, jika ditanya 1 jam, itu yang tertinggi 38 jam. Jikalau lebih dari 1 jam, mahasiswa tidak menginginkan lebih dari 1 jam, itu hanya sekitar 20%, dan yang rendah yaitu 30 menit. Jadi kalau hanya 30 menit, mahasiswa juga tidak ingin. Mahasiswa menurut ini mereka ya, yaitu durasinya itu 1 jam. Kemudian waktu untuk istirahat, perpindahan dari kelas online 1 ke kelas online yang berikutnya, ternyata mahasiswa tetap konsisten yaitu 15 menit. Ini seperti perkuliahan yang biasa tatap muka, perpindahan mata kuliah 1 ke yang lain itu 15 menit. Jadi mahasiswa tetap ternyata dalam proses perkuliahan tatap muka, mereka tetap masih ingin konsisten dalam sistem perkuliahan online. Kemudian dilanjutkan, hambatan dalam kelas online. Kita semuanya mengetahui dalam masa pandemi yang bisa dilakukan yaitu online, tetapi ada hambatannya. Hambatan yang tertinggi pada bagian pertama itu konektivitas. Konektivitas itu sebanyak 42%. Selain konektivitas yang tertinggi dari semua yaitu keterbatasan paket data. Seperti yang disampaikan oleh Pak Giai tadi, mahasiswa yang di Jayapura walaupun IPM-nya tinggi, tetapi yang tinggal di sini memiliki perekonomian yang standar-standar. Sehingga mereka ingin sekali mengikuti kelas online, tetapi keterbatasan paket data ini salah satu hambatan. Kemudian yang berikut, keterbatasan akses cepat. Ada beberapa daerah yang akses internetnya cepat, tetapi ada daerah lainnya akses internetnya kurang. Ada juga pertanyaan yang tentang lingkungan belajar yang buruk pada bagian 7. Ternyata ini sangat tetap ada, tetapi yang mahasiswa yang teknofobia, takut, tidak suka atau menghindari teknologi tetap ada sangat sedikit, yaitu 1,8%. Kemudian manfaat dari kelas online. Ditanyakan kepada mahasiswa bagaimana manfaat kelas online yang mahasiswa rasakan. Ternyata jadwal dan kenyamanan sangat fleksibel. Ke lingkungan yang lebih nyaman. Kemudian yang poin kedua tertinggi yaitu meningkatkan keterampilan teknis. Jadi selain hard skill yang mereka terima, mereka juga bisa mendapatkan soft skill. Keterampilan, kemudian mereka soft skill bisa berinteraksi dan lebih berkonsentrasi. Nomor 4 ini hanya sebesar 19%. Jadi mereka lebih ingin kalau bisa tatap muka. Kemudian yang soft skill yang kita bisa dapatkan dari manfaat kelas online yaitu disiplin diri dan tanggung jawab. Ternyata mahasiswa itu jika kita mulai berikan kepada mereka, kita dosen seperti dikatakan Prof. Kambuaya, kita disiplin, kita bertanggung jawab, mahasiswa juga mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Sekarang kita masuk ke konsep One Health. Dari semua data yang telah disampaikan, konsep One Health yaitu yang terutama yaitu kesehatan manusia. Kesehatan manusia adalah yang menjadi prioritas, di mana sebagai pendukung ada keseimbangan antara kesehatan lingkungan dan kesehatan hewan. Ini merupakan satu kesehatan yang holistik, yang bisa menerapkannya. Adanya koordinasi antara kementerian, lembaga, dan lainnya. Ini yang kita perlukan dalam masa pandemi yang saat sekarang ini dengan dalam masa pendidikan. Kemudian yang bagian akhir yang bisa disampaikan yaitu konsep One Health melalui hard skill dan soft skill yang telah disampaikan dalam pelatihan Universitas Cendrawasih Fakultas Kesehatan Masyarakat mulai dari tahun 2015 telah mengirimkan beberapa mahasiswa untuk ikut pelatihan True Leadership di beberapa tempat sampai pada tahun 2018 sehingga bisa dikatakan hard skill secara keseluruhan dari One Health ini bisa dirangkum menjadi 3 bagian. Yaitu koordinasi. Bagaimana seseorang dia bisa berkoordinasi dengan antar lembaga,
saat dia tamat dia bisa melakukan hal yang terbaik, kemudian dia bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan, berkomunikasi dengan memiliki sikap yang hormat, sikap yang santun, memiliki disiplin, integritas, dan untuk integritas dia bisa berkolaborasi. Seseorang bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan lembaga lain saat dia memiliki kejujuran. Tingkat kejujuran yang sangat dibutuhkan dalam hal saat kita bekerja, saat kita long life learner. Oke, demikian kira-kira pembahasan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan semoga pembahasan yang diberikan ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua agar ke depan kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa, ataupun sebagai individu secara pribadi, guru, ataupun apapun profesi kita harus memiliki soft skill dan hard skill. Untuk dalam dunia pekerjaan, integritas dan hal semuanya menjadi prioritas kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih Ibu Dr. Indrianti Asa, SPMSI atas presentasi yang sangat menarik. Dengan karakter Ibu Indri yang sangat bersemangat, membuat saya juga menjadi semangat untuk menjadi moderator. Kita sebenarnya masih ada satu presenter, yaitu Bapak Rektor Universitas Cendrawasih, tapi sepertinya Bapak Rektor belum bisa bergabung dengan kita. Kita merespon saja pertanyaan dari para audiens yang telah dituliskan di Q&A. Nah, yang pertama untuk Bu Indri, dengan hasil yang telah diperoleh itu, hasil terutama hasil risetnya, hasil data terakhir itu tentang persepsi dari mahasiswa tersebut. Nah, misalnya mahasiswa yang nomor 1 adalah masalah pulsa data misalnya. Nah, itu kira-kira hal apa yang ingin disampaikan kepada pihak universitas supaya dari hasil survei yang dilakukan itu bisa direspon oleh universitas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ada data tentang dosen? Bagaimana persepsi dosen tentang pembelajaran secara online ini? Silakan ditanggapi, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Franz. Memang salah satu hambatan yang dialami oleh mahasiswa itu tentang keterbatasan paket data. Jadi ada beberapa dosen yang dengan berbaik hati mengirimkan paket data kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan. Tapi ini merupakan soft skill yang dimiliki oleh dosen. Sekarang pertanyaannya itu apa yang akan dibuat oleh universitas? Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang besar bagi kita semua. Dan saat sekarang ini, dan yang ke depan, semoga universitas bisa membangun satu sistem yang dimana mahasiswa bisa belajar secara online dengan mengakses data yang secara gratis saat mereka masuk ke sistem yang dimiliki oleh universitas. Kalau yang hal ini mungkin bisa izin Prof. Kamboya yang menjawab. Kalau universitas. Jadi pada dasarnya, Universitas Cendrawasih dalam hal perbaikan ke depan, pasti semoga bisa memfasilitasi akan keterbatasan paket data, karena bila kita melihat role pendidikan sekarang semuanya mulai ke 4G, akhirnya ke 5G, akhirnya internet itu menjadi satu kebutuhan utama. Kira-kira demikian, Pak. Kemudian yang kedua, kayaknya sudah ya, Pak. Persepsi dosen tentang pembelajaran online. Apakah ini disinkron dengan yang didapat dari data mahasiswa ini? Oke, baik. Untuk persepsi dosen dengan kuliah online, saya belum merilis untuk riset tersebut, tetapi kayaknya itu yang sudah dilakukan oleh FMIPA, salah satu bagian yang paling sinkron, yaitu komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Dosen juga berkomunikasi dengan mahasiswa itu paling banyak melalui WhatsApp. Kayaknya, mohon maaf, kayaknya nanti dari FMIPA yang bisa merilis riset dari dosen, kami dari OSCC baru merilis riset dari mahasiswa. Kita mensurvei kepada mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih Bu Indri. Nah, berikutnya kami akan berikan kesempatan untuk Pak Dr. Giai. Pak Dr. Giai ini ada pertanyaan. Pertanyaannya begini, waktu saat penyusunan Master Plan Pendidikan Papua beberapa waktu yang lalu, itu salah satu isu yang ditemukan adalah rendahnya soft skill anak-anak OAP, khususnya tentang rasa percaya diri, rasa tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, kira-kira upaya-upaya apa yang bisa dilakukan supaya soft skills ini
bisa terintegrasi baik dalam master plan pembangunan pendidikan di Papua. Silakan Pak Yai. Ya, jadi begini, terkait dengan rasa percaya diri, ya memang ini saya kasih contoh saja, ketika mengurus program atau masih menangani urusan ini, misalnya anak-anak dari pedalaman Papua, ya sebelum ketika mereka ke Jayapura, itu kita beri pelatihan, waktu itu kebetulan saya juga memberi dukungan beasiswa dari pemerintah provinsi itu untuk mereka kita masukkan dalam semacam sekolah transisi begitu. Jadi, nah di situ dididik lalu mereka supaya nanti ketika dia bergabung dengan, jadi itu sekitar 1 sampai 2 tahun. Jadi ketika nanti dia bergabung dengan anak-anak lain dari kota ya dan berbeda apa namanya kota sosial, mereka tidak minder. Itu salah satu upaya yang kita lakukan. Jadi sekali lagi yang tadi saya bilang, kenapa saya bilang ini kita harus harus mapping dulu daerah-daerahnya. Jadi ini kan tidak semua Papua. Tadi juga ada juga yang ingin juga kapan urusan memajukan SDM orang asli Papua ini bisa selesai, jadi bisa maju. Ya, sebenarnya kita ini sudah ada yang sangat maju luar biasa. Ya, jadi apa namanya tidak benar juga bahwa kita ini tertinggal. Tapi saya sudah bilang tadi itu kan hanya ada di kawasan-kawasan tertentu saja, daerah-daerah yang perkotaan, pinggir kota, ini daerah-daerah yang maju. Nah, tapi itu kan secara jumlah kita lihat sedikit. Nah sebenarnya yang tadi kaitan dengan soft skill tadi itu sebenarnya lebih banyak untuk saudara kita yang di daerah-daerah jauh, kita boleh bilang terpencil, sangat terpencil. Itu yang berdasarkan pengalaman saya dalam bertugas itu lebih banyak ini dirasakan oleh anak-anak yang berasal dari wilayah itu, karena ya tadi sekali lagi soal pendidikan, kalau ini karena kata itu diberikan pada waktu anak itu mulai dari pendidikan yang paling basic sekali ya, pendidikan apa namanya anak usia dini. Jadi ini dipersiapkan terus kemudian ke SD, SMP bahkan sampai SMA dan SMK atau terus perguruan tinggi. Nah seringkali basic, seringkali banyak sekali saya lihat ketika kuliah pun juga kita masih ngurus lagi persoalan-persoalan basic, soal hitung, soal baca, ini kan harusnya tidak boleh lagi. Jadi anak ini seperti bypass jalan tol saja, jadi kita kasih lolos saja terus, nanti diurus oleh level pendidikan di atasnya. Nah ini kan, ya jangan begitu ya, ini menurut saya pembodohan ini ya. Kita tidak mencerdaskan, tapi pendidikan kita malah semacam pembiaran, lalu akhirnya hasilnya seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya, waktu itu juga kita apa namanya menangani anak-anak untuk kirim ke luar Papua di dalam Indonesia ini atau ke luar negeri, kita ada semacam pembinaan untuk menyelesaikan soal-soal tadi itu. Supaya ketika dia masuk ke perguruan tinggi, dia punya rasa percaya diri yang kuat, ya, sehingga dia tidak bisa rasa minder ketika belajar dengan saudara-saudara dari daerah-daerah lain, maupun juga kalau dia ke luar negeri juga dengan apa namanya mahasiswa dari negara-negara lain juga yang mereka tangguh dan cukup percaya diri untuk belajar bergaul dan memajukan upaya-upaya dari diri sendiri. Jadi saya pikir barangkali itu upaya-upaya nyata yang kita coba lakukan. Tapi sekali lagi menurut saya apa namanya tadi saya sudah bilang bahwa kita harus mapping dan persoalan-persoalan kelangkaan guru ini sampai hari ini masih jadi isu. Jadi menurut saya harusnya sudah tidak boleh lagi. Kita masih terus di situ. Jadi ya menurut saya ini, saya ingat Pak Tejo dulu Sekda Provinsi Papua tahun berapa itu. Itu beliau bilang ini macam anak sekolah yang tidak naik kelas. Jadi tinggal di situ terus. Tidak naik kelas. Jadi macam kita tidak maju, jalan di tempat. Oleh karena itu, ya menurut saya tadi dengan green design dirumuskan dan kita mapping, kita rumuskan, kita apa namanya kemukakan langkah-langkah konkret, kemudian bagaimana cara kita mengevaluasi, menilai upaya-upaya kita. Dengan itu kita bekerja dan semua siapapun pemimpin di daerah ini,
baik kebijakan politik maupun secara sektor, kita pegang semua itu dan kita bekerja hanya dengan begitu. Jadi kalau kita tidak punya komitmen yang sama, saya pikir akhirnya ya kita kelihatan kerja keras tapi kita lakukan pengulangan saja dan tidak ada kemajuan yang signifikan. Gitu. Memang kita bekerja ada hasilnya, tapi maksudnya kalau bisa itu kita mapping soalnya ada di mana, lalu kita intervensi dan kita perbaikannya bukan hanya kita saja tapi juga itu bisa dalam yang terukur. Saya rasa mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Dr. Giai. Nanti masih ada 2 pertanyaan lagi, satu untuk Prof. Kambuaya dan satu untuk Bu Indri. Saya pindah ke pertanyaan berikut untuk Prof. Kambuaya. Pak Prof. Kambuaya, kira-kira langkah konkret apa untuk kita mengevaluasi integritas dosen, mahasiswa, maupun pegawai yang ada di Universitas Cendrawasih. Dan ini apakah integritas ini dia terintegrasi ke dalam indikator-indikator penjaminan mutu yang ditetapkan di universitas. Silakan Pak Prof. Kambuaya. Sebenarnya saya itu menghendaki, saya selalu tuntut lembaga penjaminan mutu ini. Di zaman saya jadi rektor, saya menghadirkan lembaga itu memang. Karena saya ingin kualitas proses belajar mengajar di kampus ini, penelitian pendidikan itu harus sesuai dengan standar yang benar. Karena itu lembaga itu harus memberi jaminan itu. Jadi Pak Happy itu selalu saya minta kau harus memastikan ini. Kau bikin itu apa? Okay? Kalau audit mutu di jurusan program sini, kau bikin. Hasilnya lapor ke Senat. Lapor ke Senat nanti kita diskusikan itu. Jadi yang bisa dilakukan itu seperti itu. Kita bekerja berdasarkan standar itu, dan standar itu yang bertanggung jawab itu di lembaga penjaminan mutu. Dia harus menyiapkan itu. Dan sebenarnya dia harus mengembangkan itu sampai di bukan hanya dosen mahasiswa, tapi juga pegawai. Pegawai harus ada standar kerja yang dilakukan untuk melayani mahasiswa dan lain itu harus jelas. Okay. Pengurusan kepentingan mahasiswa di kampus ini harus ada kepastian. Mengurus KRS itu misalnya berapa hari, berapa jam. Jangan bolak-balik terus begitu, itu tidak bisa. Itu bukan standar kerja di universitas. Perguruan tinggi ya, kita sebagai orang kampus. Kita mengajar orang disiplin, kita mengajar orang tepat waktu, kita mengajar orang. Ini kita harus jadi role modelnya. Ya. Mereka lihat itu. Begitu. Nah, jadi seperti itu tadi. Jadi sebenarnya lembaga yang paling bertanggung jawab untuk menjamin semua yang kita bicarakan kaitan dengan mutu, dengan karakter, dengan segala macam ini lembaga penjaminan mutu. Dia harus menyiapkan semua standar-standar itu. SOP-nya harus disiapkan, lalu dosen, pegawai, mahasiswa harus mengikuti standar itu kalau mau ada di dalam lembaga ini. Karena itu secara institusi juga harus integritas sebagai institusi itu harus jelas. Harus ada integritas itu. Memastikan bahwa semua yang kita kerjakan ini sesuai dengan standar itu. Hanya yang memastikan itu orang di LPM, lembaga penjaminan mutu lah, begitu. Itu keinginan saya dulu, menghadirkan lembaga itu di Unjen itu. Supaya kualitas seperti yang kita bicarakan untuk lulusan segala macam itu ya mereka harus memastikan itu kita jalani begitu. Ya. Saya kira begitu, Pak Suruh. Ya. Terima kasih Pak Prof. Saya kira respon yang sangat luar biasa sekali. Satu lagi pertanyaan untuk Ibu Dr. Indriantiasa. Ini pertanyaannya terkait pulsa, Bu. Hasil survei dari untuk mahasiswa kan terkait pulsa. Pusat data itu, apakah Uncen ada secara khusus bekerja sama dengan pihak Telkomsel untuk kira-kira nanti ke depan itu kita bisa rekomendasikan. Tadi kan Pak Prof bilang nanti kita akan tampilkan hasil survei ini ke Senat. Nah, mungkin dengan itu universitas akan membuat kerjasama dengan pihak Telkomsel untuk penyediaan pulsa data. Walaupun kita tahu bahwa Telkomsel sendiri sudah menyiapkan pulsa data Ilmupedia itu 30 GB. Tapi itu koneksi melalui jaringan utama kampus gitu.
Nah, pertanyaannya itu apakah akan Uncen ke depan itu bisa melakukan kerjasama khusus. Jadi tidak hanya Ilmupedia untuk semua, tapi mungkin Telkom secara khusus begitu bekerjasama dengan Uncen untuk menyediakan paket data. Mungkin gratis kah atau Rp10 begitu kan untuk mahasiswa. Silakan Bu Indri. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Moderator. Saya yakin kita semua pasti berharap ya, dosen dan mahasiswa berharap akan ada kerjasama ke depan. Ini harapan kita semua, dan mari kita sama-sama berdoa agar harapannya ini bisa tercapai. Dan saya yakin universitas akan ada perubahan, pembangunan ke depan, karena kita sudah lihat di kampus atas sudah ada menara Telkomsel, dan yakin ke depan pasti akan ada pembangunan selanjutnya. Demikian Pak Moderator. Kita akan ada waktu juga kita berikan kepada Prof. Agus untuk memberikan rangkuman secara keseluruhan, tapi sebelum ke Pak Prof. Agus, kita akan closing statement dari masing-masing pembicara. Jadi setiap pembicara ini kita akan berikan waktu paling lambat 1 menit untuk memberikan closing statement. Kita mulai dengan Prof. Kambuaya. Pak, waktu paling lama 1 menit ya Pak. Silakan Pak Prof. Kambuaya. Ya, jadi kita menginginkan masyarakat yang bersih, lingkungan yang bersih, orang hidup damai sejahtera, orang hidup tanpa kelaparan, orang hidup ramah lingkungan dan sebagainya, itu bergantung kepada manusia yang memiliki karakter yang jelas. Integritas diri harus jelas. Dan itu menjadi tantangan bagi kita, orang-orang yang terlibat di dalam proses mempersiapkan orang-orang ini di perguruan tinggi, mulai dari sekolah dasar sampai ke kita. Dan karena itu, satu kata, mari kita infus budaya integritas itu ke dalam kelas. Kita infus itu, budaya integritas ke dalam kelas. Supaya kita membentuk mereka untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat banyak, bagi segala macam hal yang kita inginkan hidup sebagai manusia di bumi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Yang berikut kesempatan diberikan kepada Bapak Dr. Sakarias Giai selama 1 menit untuk memberikan closing statement. Silakan Pak. Terima kasih. Terkait dengan pembangunan pendidikan di tanah Papua, baik di Papua maupun Papua Barat, disparitas pembangunan pendidikan di Papua, Papua Barat itu sangat kontras ya. Jadi antara wilayah di kota dan pinggir kota dan daerah yang sangat karena itu menurut saya nomor 1 kita harus mapping. Jadi Papua ini maupun Papua Barat tidak bisa disamaratakan, kita tidak maju. Itu penting. Lalu deteksi persoalan-persoalan pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan juga pendidikan tinggi. Kita tahu masalahnya sehingga treatmentnya pun juga, pendekatannya pun juga berbeda-beda. Ya. Dengan demikian, semua pihak yang terkait kita berpedoman kepada itu, lalu masing-masing mengambil peran, ya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, termasuk juga pada tingkat bawah, di tingkat distrik. Ya. Dan ini juga kita mempunyai kesamaan dalam memperjuangkan juga hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga juga memiliki fokus utama dalam memajukan di Papua. Menurut saya itu. Jadi kita buat rencana sama-sama, berkomitmen, dan juga kita konsisten untuk melakukan. Saya rasa hanya dengan itu kita bisa keluar dari lingkaran setan ini, saya sebutkan. Jadi seolah-olah macam kita tidak maju-maju. Jadi saya tidak setuju itu. Jadi sebenarnya kita coba identifikasi persoalan, kita mapping dulu, baru kita buat untuk menyelesaikan persoalan di masing-masing zonasi ya. Jadi saya rasa begitu kira-kira yang lagi. Terima kasih. Selamat. Terima kasih kepada Pak Giai. Terakhir kepada Ibu Dr. Indriyanti Asa MSc untuk memberikan closing statement selama 1 menit. Silakan Bu Indri. Baik, terima kasih banyak Pak Asmuruf. Pendidikan dimulai dari kita sejak kecil sampai kita, walaupun kita sudah selesai dengan gelar kita strata 3, tetap kita harus memiliki long life learner.
kita harus memiliki hal tersebut. Walaupun kita menginginkan sesuatu terbaik, harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus mencoba diri kita disiplin, diri kita untuk berintegritas, diri kita harus bisa bekerja keras dengan lebih keras lagi, sehingga bisa menjadi panutan kepada mahasiswa kita ataupun kepada masyarakat. Dan yang terutama yang kedepannya yaitu bisa kita melakukan konsep One Health, yaitu kita bisa bekerja sama, berkoordinasi, dan berkolaborasi antar semua lembaga yang ada di Papua. Kita juga bisa bekerja sama, berkolaborasi, dan berkoordinasi dari dalam universitas, antar fakultas, antar program studi, dan antar dosen. Sehingga 3T, Tridharma perguruan tinggi bisa tercapai dan universitas bisa lebih maju. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih Bu Indri untuk closing statement-nya. Sebelum kita mengakhiri, kita berikan kesempatan kepada Prof. Agus untuk mungkin bisa merangkum semua apa yang sudah disampaikan oleh pembicara, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul. Ya mungkin Prof. Agus bisa merangkum ya 5-7 menit, begitulah Pak Prof. Silakan kepada Pak Prof. Agus Wandono. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Profesor Kambuaya yang sudah berkenan sampai menghadiri, memberikan arahan sampai selesainya webinar ini. Dan saya betul-betul mengamini apa yang dikemukakan oleh Profesor Kambuaya tentang pentingnya integritas sebagai kunci dari peningkatan kualitas dan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan di Papua. Dan saya paling tidak rela kalau ada orang yang mengatakan bahwa Papua itu daerah yang susah diajak bekerja sama. Saya membuktikan bahwa dari sekian banyak webinar yang sudah saya ikuti, ini adalah salah satu webinar yang paling produktif dan menghasilkan sesuatu yang saya kira positif sekali. Dengan kehadiran dari Profesor Kambuaya, saya kira saya betul-betul merasakan rasa hormat dan terima kasih saya dan salut saya kepada Universitas Cendrawasih. Saya ingin menambahkan beberapa hal yang berhubungan dengan tadi. Integritas tadi bisa tercapai memang kalau kita itu mau bekerja sama. Bekerja sama dan berdasarkan budaya masing-masing daerah dan masing-masing disiplin. Jadi saya harapkan betul-betul rasa budaya kegotong royongan, rasa budaya untuk kebersamaan ini menjadi dasar daripada integritas itu. Kemudian yang kedua, saya kira penting sekali untuk bagaimana unsur kedua yang harus kita garis bawahi adalah loyal, ya. Loyal pada kampus, loyal kepada Universitas Cendrawasih, loyal kepada Papua. Dan yang ketiga adalah mungkin transparansi. Nah, ini transparansi ini akan meningkatkan, saya kira akan mempererat lagi integritas yang ada. Nah, yang keempat, saya kira konsistensi. Ini yang sering tidak ada di dalam percaturan pembangunan kita. Ganti pemimpin, gantilah itu kebijakan. Jadi mungkin konsistensi ini dalam hal integritas saya kira perlu sekali dikembangkan. Yang terakhir adalah mengenai evidence base. Tadi saya senang sekali dan setuju sekali dengan apa yang dilaksanakan oleh OHCC Uncen dan Universitas Cendrawasih di dalam membuat semacam survei, dan survei itu bisa dipakai untuk menjadi perencanaan dan perencanaan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan hasil dari survei itu. Saya kira dengan demikian Uncen akan menjadi satu universitas yang besar pada masa yang akan datang dan menjadi sesuatu yang penting untuk pembangunan pendidikan dan pembangunan secara umum
dan pembangunan kesehatan di Papua. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Prof. Agus Suwandono. Dengan demikian, berarti kita sudah berakhir webinar kita di pagi sampai siang hari ini. Sekarang pukul 12.24 di waktu Papua. Sebelum saya mengakhiri atau saya kembalikan kepada MC kita, mungkin para panelis ini kita bisa foto bersama dulu kah? 1, 2. Oke. Foto Oke. bersama. Ya. Ya. Oke. Sip. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Yvonne. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Dr. Frans Asmuruf yang sudah memandu dengan sangat-sangat baik sekali dan bisa diterima. Sekali lagi terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah webinar di siang hari ini sudah selesai. Atas nama penyelenggara menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber kita yang sudah memberikan materi dan memberikan materi dengan baik dan sudah menjawab semua, merespon semua pertanyaan-pertanyaan oleh para peserta. Dan terima kasih pula kepada moderator kita yang sudah memandu dengan sangat baik, kepada Bapak Dr. Frans Asmuruf MSI, sekali lagi disampaikan terima kasih. Dan begitu juga kepada seluruh peserta webinar pada pagi hingga siang hari ini yang sudah mengikuti dari awal hingga pada akhirnya, yang sudah turut berpartisipasi juga dalam mengikuti webinar ini. Atas nama penyelenggara juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali pada kegiatan berikutnya. Selamat siang. Selamat siang semua. Selamat siang semua. Selamat siang. Banyak.